Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat, tentu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang tak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita jumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat 24. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kalau Engkau memberikan hari yang indah bagi kami, itu karena Engkau menyayangi kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang selalu indah dalam hidup kami. Saatnya kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami. Dalam kekuatan dan cinta kasih-Mu, kiranya kami dapat memahami firman-Mu, dan kami boleh jadikan pedoman dalam hidup kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-17 sampai 24. Ketika itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, tema kita gembala yang tidak lalai. Tomang kambi tang marempa. Sahabat Kristus, kesetiaan, komitmen atas pekerjaan dan pelayanan adalah hal yang sangat dinantikan untuk dinyatakan oleh seorang yang bekerja dan melayani. Namun pada realitanya, banyak orang berdalih untuk membenarkan diri dari kealpaan, kelalaian yang diperbuatnya. Saudara, dalam Kisah Para Rasul menuturkan kesaksian hidup pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus. Sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala atas jemaat-jemaat, hasil pelayanan pekabaran Injil, Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya, untuk selalu bersaksi, mengajar, dan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat Efesus. Saudara sahabat Kristus, Paulus begitu gamblang membeberkan kesukaran, tantangan,
dan kepahitan hidup yang membuatnya mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diembankan Kristus kepadanya. Dalam hal itu tidak membuat semangat Paulus surut, melainkan saudara, Paulus rela bertaruh nyawa demi Injil Kristus. Dalam suka duka pelayanan yang tidak mudah itu, satu pengharapan Paulus bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai pekerja, pelayan, bahkan gembala, penting untuk selalu sadar bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi ada juga masa-masa yang sulit, yang menguras tenaga, pikiran, materi, dan membuat kita menangis karena hidup yang terancam. Namun saudara, menyerah bukanlah jawaban. Kalau pelayanan itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah Ia tidak akan membiarkan kita. Roh-Nya ada beserta kita. Kesetiaan, ketekunan, dan komitmenlah yang selalu dinantikannya dari setiap kita. Sebab itu, sebagai gembala, sebagai orang-orang yang Tuhan beri tanggung jawab, mari kita kerjakan dengan tenang, sabar, kuat. Jangan pernah lalai mengerjakan tugas ini, tapi teruslah dengan semangat, dengan hati yang bahagia, dengan komitmen yang kita katakan pada Tuhan. Kita kerjakan tugas ini dengan indah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberi tanggung jawab yang baik kepada kami, yang kami sadari sebagai manusia yang lemah tak berdaya untuk mewujudkan tanggung jawab itu. Namun dalam kasih dan kuasa-Mu kami selalu percaya Tuhan memperlengkapi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan semangat bagi kami, kekuatan untuk mengerjakan tanggung jawab ini dengan bahagia, sehingga apa yang kami buat sungguh indah di pandangan mata Tuhan. Kiranya firman-Mu terpelihara dalam hidup kami dan kami wujud nyatakan. Tuhan berkati kami semua, baik jemaat-Mu, baik saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini. Peliharakan hidup kami, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkatilah setiap rencana kehidupan kami ke depan. Berkati semua yang kami akan lakukan hari ini dan hari-hari ke depan. Sekiranya semuanya terjadi dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Engkau mengasihi dan menuntun kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Engkau memberkati yang berduka, hiburkan mereka. Engkau memberkati yang terpapar, Engkau hadir, yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri menghadapi masa-masa isolasi mandiri, baik di rumah masing-masing ataupun yang terbaring di rumah sakit. Engkau ada di samping mereka sehingga mereka tenang dan kuat menjalani hidup ini. Bapa, Engkau terus memberkati bangsa kami. Pulihkanlah kota kami, bangsa kami, agar kami semua boleh kembali hidup dalam keadaan normal. Dan tolong pemerintah kami untuk terus memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19, untuk memperbaiki ekonomi, untuk melaksanakan vaksin dengan tepat, dan biarlah banyak orang yang boleh memahami dan membantu pemerintah kami agar kami boleh hidup kembali dalam keadaan normal. Cintai kami Tuhan, kasihi kami, biar hidup kami tetap tenang dalam damai sejahtera-Mu. Ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami, Allah yang baik, yang agung, yang kepadanya kami berserah diri. Amin. Terima kasih saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga saudara diberkati dengan firman yang kita boleh dengarkan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap menjaga kesehatan. Yakinlah kita mampu melewati pandemi ini dengan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.